Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan majelis ta'lim, dan ini merupakan salah satu amalan yang utama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada amalan yang lebih mulia dibandingkan ilmu yang kemudian ilmu itu dilaksanakan atau diamalkan. Hari ini materi yang akan saya bawakan adalah materi seputar ibadah kurban, atau juga tambahan beberapa amalan yang biasa atau disunahkan untuk dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena tanggal ini tanggal berapa ya? Bulannya apa? Bulannya Dzulqa'dah. Tanggalnya enggak tahu. Tanggalnya kira-kira 26. Kalau tidak salah 26. Dan berarti kita beberapa hari lagi akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah ini ada beberapa amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan, dan ada amalan-amalan tertentu yang hendaknya dikerjakan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Seperti apa? Tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Nanti akan kita jelaskan. Saya mau ikhwan sekalian dan akhwat ngajinya menulis. Jadi nanti saya akan dikte lalu kemudian dibacakan. Saya tunggu menulis. Sekarang lagi ngetren namanya jiping, ngaji kuping. Cuma datang nguping, nggak pernah nulis, ya, nggak pernah nyatat. Ketika pulang ditanya, tadi materinya apa? Ya materinya ini. Bagaimana coba dirinci? Lupa sudah. Karena apa? Ngaji kuping, datang cuma kuping tok, nggak nyatet. Judulnya tulis dulu. Amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perhatikan, tidak usah tulis dulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu shalih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal-amal salih pada hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yakni Ashra Dzulhijjah. Hari-hari ini maksudnya adalah hari-hari 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wala jihad fi sabilillah?" Qalu, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'." Para sahabat bertanya, apakah amalan berupa jihad di jalan Allah itu juga termasuk yang tidak lebih utama dibandingkan amal-amal saleh pada 10 Dzulhijjah? Rasulullah SAW mengatakan, iya, termasuk juga amalan berupa jihad fi sabilillah. Dia tidak dianggap lebih afdal atau lebih utama dibandingkan amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali kalau ada orang keluar untuk berjihad dengan membawa dirinya, nyawanya dan hartanya, lalu kemudian dia tidak kembali membawa sesuatu apa. Hadis ini secara jelas menjelaskan bahwa orang melakukan amalan pada saat 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Apa saja amalan yang hendaknya dikerjakan pada saat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Tulis. Satu,
haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda, la umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang lain untuknya kecuali surga. Ini merupakan dalil disunnahkannya atau diutamakannya untuk mengerjakan haji dan umrah. Haji hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Adapun umrah hukumnya, ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya wajib juga seumur hidup satu kali bagi yang mampu. Dan ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ibu-ibu nuliskan ya. Yang kedua, puasa tanggal 1 sampai 9. Puasa tanggal 1 sampai 9. Atau beberapa hari di antaranya, dan minimal tanggal 9-nya. Puasa tanggal 1 sampai 9 atau beberapa hari di antaranya, atau minimal tanggal 9-nya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, as-sawmu li. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. As-sawmu li. Puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa aqlahu wa syurbahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya dikarenakan aku. Ini adalah satu hadis yang melandasi keutamaan untuk berpuasa secara global atau secara umum. Adapun untuk tanggal 1 sampai 9, maka ini dikerjakan oleh banyak sahabat dan para ulama-ulama terdahulu. Mereka suka mengerjakan puasa mulai dari tanggal 1 sampai 9. Berdasarkan hadis yang pertama tadi, tidak ada amal soleh yang dikerjakan dan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian boleh juga dipilih tidak 1 sampai 9, tetapi hanya beberapa hari saja. Boleh misalkan anggaplah 1 sampai 9 itu di antaranya ada hari Senin dan Kamisnya. Lalu kemudian mengerjakan di antara 1 sampai 9 itu hanya hari Senin dan Kamis dengan 2 niat. Niatnya 2, tapi puasanya cuma 1. Niatnya adalah niat puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sekaligus puasa Senin Kamis. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Mengerjakan satu puasa tapi niatnya 2. Boleh atau tidak? Apa landasannya? Apa landasannya? Landasannya adalah ada kaidah fikih yang berbunyi, idza jatama'a ibadatan min jinsin wahid faqtafa bi fi'li ahadihima idza kana maqsuduhuma wahid. Apabila terdapat 2 buah ibadah yang bertabrakan pada saat yang bersamaan, berkumpul pada saat yang bersamaan, lalu kemudian ingin dikerjakan dua-duanya tetapi mepet waktunya, maka boleh dikerjakan satu saja dengan niat dua-duanya apabila jenisnya sama dan apabila maksudnya sama. Contoh, ini nggak usah nulis dulu, itu habis waktunya. Lihat di sini dulu. Misal bapak-bapak dan ibu-ibu masuk ke dalam masjid setelah azan subuh, mau melaksanakan qobliyah subuh.
pada saat yang bersamaan karena baru mau masuk masjid, maka mau sholat apa? Tahiyatul masjid. Lalu kemudian lihat jamnya, ada tulisannya iqamat 2 menit lagi. Iqamat tinggal 2 menit lagi. Mepetkan waktunya. Karena mepet waktunya, kemudian mau dikerjakan 2 rakaat saja dengan niat ini qobliyah subuh plus tahiyatul masjid. Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah salah satu di antara 2 ibadah yang ingin digabung bukan ibadah yang sifatnya wajib. Berarti tidak bisa mengerjakan sholat subuh sekaligus tahiyatul masjid. Misalnya nanti aja subuhnya datang ke masjid, nanti udah deket-deket qomat, masuk ke dalam situ lalu niat ini sholat subuh plus sholat tahiyatul masjid. Bisa atau tidak? Tidak bisa, dikarenakan satu di antaranya wajib. Yang boleh adalah kalau satu di antaranya, dua-duanya bukanlah ibadah yang wajib. Begitu juga puasa ini, kalau mau mengerjakan puasa 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, mau mengerjakan puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pada saat yang bersamaan kebetulan bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, maka boleh dikerjakan satu puasa saja dengan niat ini puasa Dzulhijjah dan sekaligus puasa Senin Kamis. Tetapi kalau tidak mampu, maka minimal mengerjakan tanggal 9-nya. Minimal mengerjakan tanggal 9-nya. Rasulullah SAW pernah ditanyai tentang puasa Arafah, maka beliau mengatakan yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Saya berharap puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang kemarin dan dosa setahun yang akan datang. Ini kok kecil. Suaranya kencang sekali. Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang kemarin dan dosa setahun yang akan datang. Jadi minimal mengerjakan tanggal 9-nya. Misalnya ada orang kerja dan kerjanya kerja berat, kerjanya di lapangan, dia tidak mampu untuk puasa selama 9 hari, minimal mengerjakan tanggal 9. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga, takbir. Takbir itu ada 2 di sini. Takbir mutlak, takbir mutlak. Takbir ini yang kita sering baca ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini ada yang sifatnya mutlak. Yang sifatnya mutlak dikerjakan mulai dari setiap saat, baik siang maupun malam, sampai dengan terbenamnya matahari akhir hari tasyrik. Mulai dari tanggal 1, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13, setiap saat. Jadi kalau misalnya sudah masuk tanggal 1 terus dengar orang takbir di masjid, kita jangan heran. Waktu ada tinggal di Saudi, orang-orang Saudi mengerjakan seperti ini. Baru tanggal 1, tanggal 2 Dzulhijjah, kalau habis sholat ada juga yang takbir sendiri, Allahu Akbar, keras-keras. Sebagian orang Indonesia bingung. Kemudian tanya, ini kan belum Idul Adha, kok orang sudah takbiran? Katanya. Karena bilang itu namanya takbir. Takbir apa namanya? Mutlak. Jangan heran, jangan bingung, karena ini adalah sunnah. Sunnah yang memang ditinggalkan oleh manusia di zaman ini, sehingga mereka tidak mengetahui bahwasanya ini sunnah. Mereka malah mengira ini bid'ah. Kemudian takbir yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad ini insya Allah di zaman ini masih
Masih banyak orang mengerjakannya. Takbir muqayyad dikerjakan mulai dari subuh hari Arafah. Setelah sholat subuh hari Arafah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Ulangi, takbir ada berapa? 2. Satunya mutlak, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 menjelang terbenam matahari. Boleh pagi, siang, malam, setiap saat. Takbir yang kedua takbir muqayyad. Mulainya kapan? Ba'da subuh hari Arafah sampai ba'da asar tanggal 13. Dikerjakannya kapan? Setiap selesai sholat fardu. Setiap selesai sholat fardu. Jadi tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, setelah sholat subuh mulai takbir. Nanti sholat zuhur takbir lagi, asar takbir lagi, dan berakhir setelah selesai sholat asar tanggal 13. Jadi ketika hari tanggal 13, lalu kemudian kita sholat asar, kemudian kita takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Terserah berapa kali. Lalu kemudian berakhirlah di situ. Nanti sholat maghrib sudah tidak ada lagi karena sudah masuk tanggal 14. Jadi bedanya di mana? Kalau mutlak setiap saat, adapun kalau takbir muqayyad setiap selesai sholat fardu. Amalan yang keempat, tidak memotong rambut dan kuku. Tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Kasih dalam kurung yang punya dana. Yang punya dana. Jadi kalau yang kurban itu suami yang punya dana, kemudian di masjid ditulis namanya nama istrinya. Yang tidak boleh potong rambut dan kuku istrinya apa suaminya? Ibu-ibu suaminya apa istrinya apa dua-duanya? Suaminya saja. Karena siapa? Yang punya dana. Saya kan tadi bilang yang punya dana suaminya. Lalu kemudian di masjid ditulis nama istrinya. Yang punya dana siapa? Suaminya. Lalu yang tidak boleh potong rambut suaminya apa istrinya? Suaminya. Kok masih ada juga yang bilang dua-duanya? Ngotot juga nih. Zahir hadis menunjukkan orang yang tidak boleh potong rambut dan kuku adalah yang punya dana. Kalau yang punya dana adalah suaminya, maka yang tidak boleh potong kuku adalah suaminya. Kalau suaminya adalah pengangguran, tidak bekerja, yang kerja adalah istrinya, lalu yang punya uang adalah istrinya, lalu kurban itu dibeli dengan dana istrinya, maka yang tidak boleh potong rambut dan kuku adalah istrinya. Walaupun nanti di masjid ditulis nama suaminya. Adapun anak-anaknya dan istrinya, kalau seandainya berkurban adalah suaminya, maka anak dan istri tidak mengapa potong rambut dan potong kuku. Kalau seandainya yang mengeluarkan dana adalah istri, maka suami dan anak-anak yang mengikut di dalam kurbannya, mereka tidak mengapa potong rambut dan potong kuku. Kapan? Tulis lagi. Sejak malam 1 Zulhijjah. Sejak malam 1 Zulhijjah sampai hewannya disembelih. Sejak malam tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hewannya disembelih.
Nanti detailnya akan kita bahas pada fikih kurbannya. Sekarang amalan kelima. Amalan kelima, sholat Id. Tentunya Idul Adha ya. Jadi tidak perlu lagi ditulis panjang-panjang. Tidak mungkin sholat Idul Fitri di Zulhijjah kan? Maka tidak perlu lagi menulis adhanya, karena orang sudah tahu. Sholat Id, mendengar khutbah, berkurban. Enam. Beramal solih selain yang 5 di atas. Beramal solih selain 5 di atas. Apapun amal solihnya, bersedekah, datang ke rumah orang tua, silaturahim, memberikan uang kepada orang tua, memberi makan orang tua, menyenangkan orang tua, menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak, semua yang bentuknya amal soleh, maka itu sangat dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ulangi. Sebutkan amalan-amalan yang hendaknya dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama apa? Haji dan umrah. Yang kedua, puasa tanggal 1 sampai 9 atau beberapa hari di antaranya, atau minimal tanggal 9-nya. Yang ketiga, takbir. Takbir ada 2, takbir mutlak kemudian muqayyad. Takbir mutlak mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13, dikerjakan setiap saat. Adapun takbir yang kedua, takbir muqayyad, dikerjakan setiap selesai sholat fardu, mulai dari setelah selesai sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, dan berakhir pada saat selesai sholat asar tanggal berapa? Tanggal 13. Kemudian yang keempat, tidak memotong rambut dan kuku. Siapa? Untuk orang yang mau berkurban, dalam kurung yang punya dana. Sejak kapan? Sejak malam 1 Zulhijjah sampai dengan hewannya disembelih. Kenapa kok hewannya disembelih? Kok bukan kita bilang mulai dari malam tanggal 1 sampai 10? Kenapa ditulisnya sampai dengan hewannya disembelih? Kenapa tidak kita tulis mulai dari malam 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10? Kenapa tidak begitu? Karena pemotongan hewan boleh lebih dari tanggal 9 nggak boleh. Tanggal 10. Berarti sampai kapan? Sampai hari tasyrik tanggal berapa? Ya, ada yang mengatakan 12 dan ada yang mengatakan 13. Yang jelas sampai dengan hari tasyrik boleh diakhirkan. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Yang kelima, sholat Id, mendengar khutbahnya dan berkurban. Yang keenam, beramal sholih selain dari 5 yang di atas. Sekarang masuk ke fikih kurban. Fikih kurban. Miko kenapa nanya tuh? Disuruh balik dulu. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini adalah suatu ayat atau dalil yang dijadikan landasan untuk memerintahkan orang berkurban. Sekarang apa hukumnya? Tulis A, hukum. A, hukum. Ini saya ringkas-ringkas saja ya, karena kita pertemuan cuma tinggal 1 jaman lagi. Dan kalau sampai minggu depan lagi
Minggu depan siapa Pak Soedi? Anda juga? Kalau gitu didetailkan saja ya. Maksudnya kalau mau habis hari ini berarti banyak yang saya loncati. Kalau mau dilanjutkan lagi minggu depan berarti nanti bisa lebih didetailkan. Detail aja. A. Hukum. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Tapi Bapak Ibu nulisnya tidak usah pakai ada 3 pendapat. Tulis saja 3 PT gitu. Jadi kita cepat juga nulisnya. Kayak SMS itu loh. 3 pendapat. 1, wajib. Akhirnya kenapa tidak nulis? Tidak punya. Siapa yang punya kertas sama bolpen 1? Kasihan tidak nulis, dia bengong aja soalnya. Tidak punya HP. Ibu-ibu ada yang punya bolpen 2? Oh ada. Satu, hukum. Ada 3 pendapat. 1, wajib. Dalil mereka adalah yang tadi saya baca, fasalli li rabbika wanhar. Surat apa itu? Al-Kautsar, ayat keberapa? Ayat kedua. Coba diperhatikan. Kalau sudah nulis perhatikan. Ayat itu datang dengan bentuk fi'il amr. Datang dengan bentuk fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Ibu-ibu yang sudah bahasa Arab, kata perintah, kata kerja, bentuk perintah. Dalam usul fikih kita kenal, kalau ada tuntutan atau tuntunan datang dalam bentuk fi'il amr atau kata perintah, maka hukum asalnya adalah dia wajib. Untuk mengerjakan perintah tersebut, hukum asalnya wajib. Sampai nanti datang dalil yang mengatakan bahwasanya hukum ini sudah berubah atau dipalingkan dari hukum wajib berubah menjadi hukum sunnah. Saya ulangi. Dalil ini datang dalam bentuk fi'il amr. Fi'il amr artinya kata perintah. Berarti ayat ini datang dalam bentuk perintah. Dan hukum asal dari sebuah perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Sampai nanti datang dalil yang lain yang menjelaskan bahwa hukumnya tidaklah wajib tetapi berpaling menjadi hukum sunnah. Ya. Nah, ini salah satu dalil yang dipakai untuk sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Yang kedua, hukumnya sunnah. 2, hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama memiliki pendapat sunnah. Apa dalil mereka? Dalil mereka, coba diperhatikan. Tadi katanya ayat tadi datang dalam bentuk perintah. Perintah hukum asalnya adalah wajib. Sampai datang dalil yang lain yang menjelaskan hukumnya berpaling dari wajib menjadi sunnah. Apa dalilnya memalingkan dari hukum wajibnya menjadi sunnah? Ini yang kita perlu tahu. Dalilnya jumhur, dalilnya mayoritas ulama adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan Bismillah ya Allahu Akbar, ini adalah dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Ketika Rasulullah SAW berkurban, beliau menyembelih sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ini adalah dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Sehingga kata jumhur ulama, perintah itu sudah dipalingkan dengan bahwa kita yang tidak berkurban, kurbannya sudah diwakilkan atau sudah dimasukkan ke dalam kurbannya Rasulullah SAW. Sehingga kalaupun tidak berkurban tidak mengapa. Tidak mengapa, dikarenakan Rasulullah sudah berkurban dan sudah mengatasnamakan dirinya dan kita. Kata jumhur ulama. Paham sampai sini? Pak Soedi kayaknya nggak paham.
Saya ulangi. Ibu-ibu paham? Paham atau enggak, Bu? Saya ulangi ya. Tadi Rasulullah SAW berkurban. Di dalam kurban beliau mengatakan apa? Bismillah, Allahu Akbar. Ini adalah kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Sehingga katanya mayoritas ulama, perintah dalam ayat tadi, surat Al-Kautsar ayat 2 tadi, memang itu datang bentuknya perintah. Hukumnya asalnya wajib. Tetapi ketika Rasulullah sudah berkurban atas nama dirinya dan atas nama kita yang tidak berkurban, maka kurban itu sudah tidak lagi menjadi wajib. Karena toh seandainya kita tidak berkurban, Rasulullah juga sudah mewakilkan. Kita dimasukkan beliau dalam kurbannya beliau. Ya. Sehingga berubahlah hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Hukum yang ketiga. Yang ketiga, wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Perhatikan. Tidak usah nulis dulu, Bu, ya. Yang penting paham saja dalilnya. Tadi Rasulullah SAW mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya Bismillah, Allahu Akbar. Ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban karena tidak mampu. Itu maksudnya. Dalil yang lainnya adalah ketika Rasulullah mengatakan man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami. Rasulullah mengatakan barang siapa mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami, tempat salat Idul Adha kami. Jangan dekati lapangan tempat kami salat Idul Adha, kata beliau. Bagi orang-orang yang mampu kurban tapi tidak mau. Hadis ini menjadi pendukung bahwa Rasulullah mengatakan ini dariku dan dari umatku, maksudnya adalah dari umatku yang mau berkurban tapi tidak mampu. Tetapi kalau ada orang mampu tapi tidak mau, maka Rasulullah tidak suka. Beliau mengatakan jangan dekati tempat sholat Idul Adha kami, karena sholat sendiri sana. Jangan dekati sini. Ini tempat kami untuk orang-orang yang mau berkurban dan dia mampu. Untuk orang yang tidak mampu, gak apa-apa ke sini. Sudah dimasukkan di dalam kurban Rasulullah. Adapun yang mampu tapi tidak mau, sana, jangan dekat-dekat sini. Paham? Ya. Jadi kurban ini hukumnya ada berapa pendapat? 3. Yang pertama wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga wajib bagi yang mampu. Saya lebih condong pendapat yang ketiga. Saya pribadi lebih condong pendapat yang ketiga. Orang yang mampu maka wajib, yang tidak mampu maka tidak mengapa tidak berkurban. Seperti haji. Tetapi kalau seandainya ustadz yang lain mengatakan kalau kami lebih condong hukumnya sunnah, maka saya menghormati. Karena ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama. Tetapi yang pendapat yang mengatakan berapannya wajib itu memang tidak kuat dikarenakan ada dalil-dalil yang memalingkan masalahnya. Ada dalil yang memalingkan hukumnya dari wajib berubah menjadi sunnah. Itu tadi hukum. Tadi A hukumnya. Sekarang B waktu. B waktu. Mulainya titik 2. Mulainya titik 2. Setelah sholat Id. Setelah sholat Id, tentunya Idul Adha. Dan tanggal berapa itu? Berapa Dzulhijjah? Tanggal 10. Mulainya setelah sholat Id. Akhirnya titik 2. Akhirnya
jelang terbenam matahari, jelang terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Jelang terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Kalau sudah terbenam matahari maka berubah jadi tanggal 14. Jadi kapan waktunya untuk berkurban? Waktunya untuk berkurban dimulai dari setelah selesai sholat Id dan berakhir pada saat menjelang terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Oleh karenanya, kalau ada orang mau berkurban sebelum dari sholat Id, maka kurbannya tidak sah. Dan barang siapa berkurban setelah terbenam matahari tanggal 13 itu dan sudah berubah menjadi tanggal 14, maka kurbannya tidak sah. Misalnya kejadian pada zaman Rasulullah SAW, ketika beliau khutbah Idul Adha, beliau mengatakan barang siapa yang menyembelih nanti selesai sholat, maka dia telah benar. Dan barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka dia telah salah. Dalam riwayat lain, maka dia harus mengganti dengan kurban yang lain. Maka ada seorang sahabat bernama Al-Barra bin Azib. Dia berdiri lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi saya sudah menyembelih sebelum sholat Id, karena saya tahu orang-orang di sini lapar." Kenapa orang di sini lapar? Karena sebelum sholat Idul Adha kita disunnahkan untuk tidak makan. Adapun kalau mau sholat Idul Fitri sunnahnya makan. Dan kita memang kalau pergi sholat Idul Adha biasanya kan lapar, ya kan? Karena jangan makan dulu, sunnahnya jangan makan dulu. Maka Al-Barra bin Azib mengatakan, saya memang tadi sudah nyembelih duluan. Terus saya suruh istri saya segera masak, supaya nanti ketika kita pulang bisa dimakan rame-rame, bisa dimakan oleh saya, keluarga saya, dan tetangga-tetangga saya. Kata Al-Barra bin Azib. Dia menyembelih sebelum atau sesudah sholat? Sebelum. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, syatuka syatulahan, kambing yang sudah kamu sembelih tadi itu hanya kambing sembelihan biasa saja, tidak ada nilai kurbannya, tidak sah kurban. Dalam riwayat lain kata Rasulullah SAW, ganti lagi dengan sembelihan yang lain. Ini menunjukkan kalau ada orang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka harus diganti dengan kurban yang lain karena kurbannya tidak sah. Misal, bapak-bapak ada yang kerja di lokasi, tanggal 10 Zulhijjah ada di lokasi. Kemudian bilang sama istrinya, kita sembelih aja duluan yuk, tanggal 9. Karena bapak mau pergi ke lokasi tanggal 10, nanti tidak sempat lagi. Disembelih tanggal 9 maka kurbannya tidak sah. Atau ada orang sedang di lokasi, dia bilang sama istrinya, nanti saja kita tunda kalau bapak sudah off. Rupanya off-nya tanggal 14. Dia baru pulang tanggal 14 Zulhijjah, baru dia kemudian sembelih tanggal 14 itu, maka kurbannya tidak sah. Paham ini ya? Yang ketiga, C tempat. Sunnahnya di lapangan tempat sholat Id. Sunnahnya di lapangan tempat sholat Id. Apa tujuannya? Nggak usah dicatat ya, nggak usah dicatat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kurban sudah bisa dimulai, dan untuk memperlihatkan kepada masyarakat begini cara kurban yang sesuai sunnah. Ya, mungkin kalau masing-masing orang kurban di rumahnya sendiri-sendiri, ada sebagian orang awam yang tidak tahu caranya. Kakinya diapakan, kepalanya diapakan, bagaimana, di bagian mana disembelihnya, apakah disembelih itu sebagian kepalanya saja atau harus langsung putus, kemudian hadap kiblatnya bagaimana dan seterusnya. Mereka tidak tahu kalau tidak diperlihatkan. Maka sunnahnya dikerjakan di lapangan tempat sholat Id supaya orang-orang bisa lihat. Oh, sudah bisa mulai berkurban ya? Iya. Bagaimana caranya? Bisa diperlihatkan. Tetapi ini hukumnya adalah sunnah.
Sehingga kalau seandainya ada orang mau nyembelih sendiri di halaman rumahnya, maka tidak mengapa. Kalau ada orang mau nyembelih sendiri di halaman rumahnya, tidak mengapa. Dan orang-orang tidak boleh mencemooh. Misalnya sebagian orang mencemooh, itu bapak itu kalau kurban pasti di rumahnya sendiri, itu pasti nggak mau bagi-bagi sama kita. Ya. Padahal macam-macam alasannya. Bisa jadi dia sudah belajar sunnah, dia tahu masjid itu kalau lagi kurban tidak sunnah. Dan sunnahnya bagaimana? Sembelih sembarangan, kemudian dagingnya semuanya dicampur, tidak dikembalikan sedikit kepada yang berkurban. Padahal itu sunnah untuk dia makan sendiri, langsung dibagikan kepada orang-orang kaya. Padahal ada bagiannya orang miskin untuk disedekahkan. Dia tidak mau karena dia khawatir nanti tidak bisa makan sendiri, tidak bisa disedekahkan, tidak bisa dihadiahkan. Akhirnya dia sembelih sendiri. Ini orang-orang masjid juga harus paham. Sebagian orang masjid malah mencemooh, padahal mereka harusnya ngaca juga, berkaca bahwa sembelihan mereka ini sudah sesuai sunnah atau tidak. Sebagian panitia itu adalah panitia instan saja. Mereka cuma mau semangat kurbannya saja, rame-ramenya saja. Tetapi sunnah-sunnahnya mereka tidak perhatikan. Mereka katakan, kurban tempat kamu berapa? 10. Cuma 10. Kalau kami 50. Seakan-akan itu prestasi. Padahal kalau ditanya, berapa dari 50 yang Bapak kurbankan? 10 warga, 40-nya dari perusahaan. 40 dari perusahaan. 10 dari bank ini, 10 dari perusahaan tambang ini, 10 dari minyak ini, dan seterusnya. Lalu ditanya, asal uangnya dari siapa? Asal uangnya dari kas perusahaan. Apakah kas perusahaan itu dimiliki oleh 7 orang? Karena sapi itu maksimal kongsinya adalah 7 orang. Ataukah dimiliki ratusan orang? Dimiliki ratusan orang. Kalau begitu ini sesuai sunnah atau tidak? Tidak sih. Kurbannya adalah kambing kurban yang sah atau tidak sah? Tidak sah. Berarti Anda selama ini mengerjakan 40 hewan yang bukan hewan kurban. Berarti ini cuma nyampe-nyampein diri sendiri saja. Menyembelihkan, mengelolakan, membagikan daging hewan yang ternyata cuma hewan sembelihan biasa saja, bukan hewan kurban. Dikarenakan tidak sesuai dengan batas kongsi maksimal. Nanti saya akan jelaskan tentang batas kongsi maksimal. Ya. Jadi tidak mengapa ada orang mengerjakan kurban di halaman rumahnya sendiri, atau dikerjakan di kampung, di halaman kampung yang di situ bukan tempat sholat id, maka tidak mengapa. Ya, tidak masalah, tidak masalah. Di depan hotelnya Pak Suwaidi tidak masalah. Ya. Yang penting, ya, bukan itu buat tolak bala, atau supaya hotelnya rame. Yang D sekarang. A tadi apa? Hukum. B waktu. C tempat. D hewan. D hewan. Perhatikan dulu, tidak usah ditulis. Hewan ini memiliki kriteria di dalam Islam. Ada kriteria yang harus dipenuhi untuk berkurban pada hewannya. Ada 2 kriteria di dalam hewan. Kriteria sah, kriteria sunnah. Kriteria sah adalah kriteria yang harus dipenuhi pada hewan. Kalau hilang satu saja dari kriteria ini, maka kurbannya tidak sah. Satu saja hilang dari kriteria sah, maka kurban tidak sah. Yang kedua, kriteria sunnah. Satu saja terdapat pada hewan, maka semakin berpahala kurbannya. Coba ulangi, kriteria ada berapa? 2. 1 sah. Apa maksudnya? Satu saja hilang dari hewan, maka kurban tidak sah. Yang kedua, kriteria sunnah. Satu saja ada pada hewan, maka kurban semakin apa? Semakin tidak sah apa semakin berpahala? Semakin berpahala. Sekarang tulis kriteria sah. Kriteria sah. Tidak usah ditulis maknanya ya. Sudah paham kan maknanya? Kriteria sah. 1. Kepemilikan yang halal. 1. Kepemilikan yang halal.
Sudah, tidak usah ditulis ini. Perhatikan. Berarti kalau ada orang berkurban, dananya didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka kurbannya tidak sah. Misal, ada orang memiliki usahanya usaha yang haram. Misalnya jual beli khamr, ya, jual beli rokok, jual beli barang-barang yang tidak diperbolehkan, jual beli alat musik. Ini pekerjaan dia satu-satunya, misalnya. Berarti dia dapatkan uangnya dengan cara yang tidak halal, dikarenakan berasal dari jual beli yang tidak halal. Maka kalaupun dikurbankan, maka kurbannya tidak akan dianggap, kurbannya tidak sah. Apakah berarti hewannya tidak boleh dimakan? Boleh dimakan. Boleh dimakan tetapi tidak sah sebagai kurban. Hanya cuma hewan sembelihan biasa saja. Atau ada PNS atau pemerintah, DPRD dapat lahan becek. Apa lahan becek? Lahan basah. Ya, dapat uang sogokan tanggal 9 Zulhijjah. Terus yang ngasih uang bilang, terima aja Pak, ini kan tanggal 9, besok kan bisa kurban. Ini kan sogokannya cuma 10 juta, nanti 3 juta boleh beli kambing. Jadi dengan disisihkan 3 juta, 7 jutanya jadi halal. Betul atau tidak ini? Tidak, dikarenakan 10 jutanya asalnya adalah dari harta haram. Walaupun dikurbankan, walaupun dizakatkan sedikit, walaupun disedekahkan, tidak akan diterima yang sisanya. Ya. Jadi kalau didapatkan dengan harta korupsi, maka tidak sah kurbannya. Atau didapatkan dengan cara hutang riba. Misalnya ada orang memaksakan diri untuk berkurban, walaupun dia sebenarnya tidak mampu. Dia hutang sama temannya, saya mau hutang 3 juta buat kurban. Kata temannya, boleh, tetapi nanti kembalinya 3.500.000 ya. Iya. Berarti ini adalah hutang piutang riba, dan itu haram. Maka didapatkan dengan cara seperti ini, kurban menjadi tidak sah. Sekarang yang kedua, jenis hewan sesuai ketentuan. Jenis hewan sesuai ketentuan. Apa hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan? Hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan ada dari kalangan bahimatul an'am, hewan ternak. Bahimatul an'am yang dimaksud di dalam agama adalah unta, sapi, kambing. Unta, sapi, kambing. Domba masuk kambing atau tidak? Masuk. Sehingga berkurban dengan domba boleh. Dan ini juga merupakan kurbannya Rasulullah. Kalau kerbau bagaimana, Pak Swedi? Boleh atau tidak kurban pakai kerbau? Ibu-ibu boleh atau tidak? Boleh. Karena kerbau jenis sapi. Kerbau adalah sepupunya sapi. Ya. Banteng itu sapi atau bukan? Kerbau itu banteng kan? Hah? Seperti sapi. Tapi bukan sapi. Iya. Saya kira bukan ya. Atau nanti kita harus tanya dulu. Kalau yang jelas fatwanya adalah kerbau. Banteng itu sepupunya sapi bukan? Nah, kita harus tanya dulu sama sapinya. Sepupumu bukan ini? Yang jelas kerbau sudah kita dapatkan fatwanya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika beliau ditanya kurban kerbau boleh atau tidak, beliau mengatakan kerbau termasuk sapi. Kalau banteng saya belum tahu fatwanya, harus dicari dulu. Cicang tidak masuk. Dia tidak masuk kambing. Ya kawanannya rusak. Dia bukan sepupunya. Mungkin saudara tiri kan.
Sekarang yang C. Yang C. Loh. Yang A kepemilikan, yang B jenis hewan, yang C apa saya bilang? Oh, yang ketiga. Iya, soalnya C di catatan saya. 3. Hewan mencapai usia minimal. Hewan mencapai usia minimal. Kalau belum cukup umur, berarti tidak sah untuk dikorbankan. Berapa hewan? Berapa kadar usia minimalnya? U 5 tahun. U itu apa U? U unta. Maksudnya biar nulisnya tidak lama. Kelamaan nulisnya kan sudah disebut di atas, unta, sapi, kambing, ya kan? U 5 tahun minimalnya. U 5 tahun. S 2 tahun. S 2 tahun. K 1 tahun. Tahunnya tulis TH saja. D 6 bulan. Unta berapa tahun? 5. Sapi 2 tahun. Kambing 1 tahun. Domba 6 bulan. Sekarang yang keempat. Ya? Iya, tanya sama penjualnya. Ini berapa umurnya, Pak? 2 tahun. Kenapa? Loh, masa dia tidak punya akte kelahiran? Pasti tahu lah ya, penjual sapi dia pasti tahu ini waktu itu lahir berapa tahun yang lalu, yakin lah dia pasti ada. Dan kita tidak perlu cek dulu mana akte kelahirannya. Kalau tidak ada, saya tidak mau misalnya. Pokoknya berpedoman kepada perkataannya penjual. Yang penting kita yakin dia jujur, maka boleh. Walaupun ternyata misalnya cuma sapinya cuma 1 tahun 11 bulan, tidak nyampe sebulan, tidak nyampe 2 tahun. Tapi dia bilang ini sudah 2 tahun. Betul ya Pak ya, 2 tahun. Iya 2 tahun. Sudah, kita tidak perlu lagi cek bagaimana caranya ngeceknya. Ya. Karena mereka tidak punya ikut catatan sipil sapi. Ya. Yang keempat, bebas cacat. Bebas cacat tidak sah. Bebas cacat tidak sah. Sudah, berhenti dulu nulisnya. Hadap sini dulu. Hewan itu memiliki beberapa cacat. Ada cacat yang membuat tidak sah, ada cacat yang mengurangi pahala, dan ada cacat yang tidak berpengaruh. Perhatikan, cacat ada 3. Cacat tidak sah, berarti kalau ada 1 saja dalam hewan, berarti tidak sah. Cacatnya membuat dia tidak sah. Cacat kedua, cacat makruh. Ada 1 saja pada hewan, maka kurang pahalanya. Yang ketiga, cacat tidak berpengaruh. Ada 1 saja pada hewan, maka pun tidak berpengaruh pada pahala atau keabsahan. Paham? Berapa cacat? Ibu-ibu saja. Berapa cacat ibu-ibu? 3. Cacat 1 tidak sah. Yang kedua, cacat makruh. Ketiga, cacat tidak berpengaruh. Sekarang cacat. Catat. Cacat. Cacat tidak sah. Cacat tidak sah. 1, buta, jelas butanya. 2, sakit, jelas sakitnya. 3, pincang, jelas pincangnya. 4,
4, kurus, sangat kurus. Sangat kurus. Sampai tidak punya daging. Sampai tidak punya daging, lemak, dan sumsum tulang. Ulangi, cacat tidak sah ada berapa? Ada berapa bapak-bapak? 4. 1, 2, 3. Ulangi, buta jelas butanya, sakit jelas sakitnya, pincang jelas pincangnya. 4, sangat kurus sampai tidak memiliki daging, lemak, dan sumsum tulang. Coba perhatikan, tidak usah ditulis. Buta jelas butanya. Jadi kalau kira-kira buta maka belum dianggap buta. Cuma kira-kira dianggap buta. Kalau jelas butanya, misalnya memang matanya hilang satu, atau kelihatan matanya itu rusak. Kelihatan matanya rusak, mengering, jadi kayak kismis atau semacamnya. Ini jelas butanya. Maka tidak boleh, tidak sah kurban dengan hewan seperti ini. Tapi kalau cuma kira-kiranya sih, kira-kira buta. Setelah dibeli sampai di rumah, diamati matanya seperti ada goresan sedikit. Tapi tidak jelas apakah ini buta atau tidak buta, dan tidak jelas butanya, maka tidak mengapa. Sakit yang jelas sakitnya, misalnya dia berebah, terkapar, kemudian ada seperti bengek-bengek, nafasnya juga tersengal-sengal, atau dia di sekitar hidung, di sekitar mulutnya keluar lendir busa. Ini kelihatan sakit. Kalau kelihatan jelas sakitnya, maka tidak boleh berkurban dengan hewan seperti ini. Kalau cuma kira-kiranya sakit, kadang-kadang dia batuk sedikit, kadang-kadang sedikit batuk, atau dia bersin sedikit, kacing-kacing gitu ya, maka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga apa tadi? Pincang jelas pincangnya. Misalnya dia disuruh jalan sama teman-temannya, dia ketinggalan. Temannya udah jauh, dia masih di belakang. Gara-gara apa? Kelihatan dia jalannya terseok-seok, patah-patah kaki belakangnya misalnya, maka ini jelas pincangnya, maka tidak sah kurban dengan hewan seperti ini. Yang keempat, sangat kurus sampai-sampai tidak memiliki daging, lemak, dan sumsum tulang. Kita pencet sedikit bagian punggungnya, kita langsung rasa tulang. Kita pencet-pencet bagian badannya, sudah langsung ketemu tulang. Atau dari samping sudah kelihatan, dari jauh sudah kelihatan ini tulang dulu. Sangat kurus, maka tidak sah kurban dengan hewan seperti ini. Cacat yang kedua apa? Cacat makruh, tulis. Cacat makruh. Cacat makruh. 1. Cuil telinganya. Cuil telinganya atau robek sedikit. Misalnya dia tanduk sama temannya, tanduk-tandukan, terus kena telinganya robek sedikit, maka ini makruh. Apa tadi cacat makruh? Kurang sedikit, berkurang pahalanya. Cacat kedua, cacat makruh yang kedua, pecah tanduknya. Pecah tanduknya. Sudah. Cacat ketiga, cacat apa tadi? 3, cacat tidak berpengaruh. Cacat ketiga tidak berpengaruh. 1, ompong. Kalaupun kambingnya ompong maka tidak mengapa. Atau dia hilang satu giginya karena dia tanduk-tandukan sama temannya, kena giginya tanggal satu, maka tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi keabsahan, tidak mempengaruhi pahala. Karena toh gigi itu tidak berguna toh. Kita masak tengkleng kambing, giginya nggak dimakan kan? Kecuali dukun, dia cari giginya buat kalung. Tidak masalah, tidak berpengaruh.
Yang kedua bunting. Bunting. Bunting ya hamil, Pak. Hamil ya bunting. Oh, itu bukan bahasa Indonesia kan? Masa sih? Saya mau cari saya. Masa bunting itu bukan bahasa Indonesia? Misalnya setelah disembelih, dibelah perutnya, rupanya ada anaknya. Apakah hewannya sah? Kata ibu-ibu, tidak sah. Kenapa? Kasihan. Karena ada anaknya. Sah, dia tidak berpengaruh. Lalu anaknya perlu disembelih lagi tidak? Tidak perlu. Karena sembelih mamanya maka mati juga anaknya. Ulangi, cacat ada berapa? Sudah tadi ya. Cacat kedua sudah, cacat ketiga sudah ya. Jadi jadi kriteria sah yang keempat tadi apa? Kriteria sah yang keempat apa? Bebas cacat tidak sah. Jadi cacat yang pertama. Kalau seandainya ada cacat yang kedua dan cacat yang ketiga, maka tidak mengapa, tetap sah. Sekarang yang kelima. Kriteria sah kelima. Kriteria sah kelima, tidak melebihi kongsi maksimal. Kongsi urunan. Tidak melebihi kongsi atau urunan maksimal. Tulis. U tadi apa? Unta. U max, MAX maksimal, max 10 keluarga. 10 keluarga. Ada yang nanya, loh bukan orang kah? Bukannya orang. Keluarga apa orang? Keluarga. Kenapa keluarga? Karena tadi diejakan katanya keluarga. S max 7 keluarga. K max 1 keluarga. Perhatikan. Unta berapa maksimalnya? 10 keluarga. Sapi 7, kambing 1. Perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa saya tuliskan keluarga? Kenapa saya tidak tulis orang? Karena sebagian orang mengira itu 7 orang. Sehingga ketika ada suami, istri dan punya 5 anak, lalu mereka mengatakan ini adalah kurban 1 sapi dari kami 7 orang. Padahal sebenarnya cukup dengan 1 keluarga itu saja. 1 keluarga itu yang 7 orang itu ikut 1 bagian dari 7 keluarga. Misal ada bertetangga 7 kepala keluarga. Masing-masing kepala keluarga berkurban, lalu semua anggota keluarganya diikutkan dalam kurbannya, sehingga nanti totalnya misalnya 70 orang, maka tidak mengapa. Karena hitungannya bukan orang tetapi hitungannya keluarga. Jadi tidak perlu dipisah, misalnya bapak, ibu, 5 anak berarti hitungannya 7. Tetapi bapak 1, yang sisanya buntut-buntutnya 1 istri dan 5 anak ini ngikut di dia. Tinggal cari keluarga yang lain lagi. Ya. Atau sebagian orang ada yang memaknai 7 orang berarti 1 kepala keluarga, 1 bapak-bapak, 1 bapak-bapak, 1 bapak-bapak, 1 ibu-ibu misalnya. Lalu itu dijadikan 7 orang. Lalu keluarganya bagaimana? Ya keluarganya nanti saja tahun depan, kata mereka. Nanti keluarganya tahun depan, biar bisa digilir. Tahun ini suami, tahun depan istri, tahun depan lagi anak pertama, tahun depan lagi anak kedua. Tidak perlu. Karena
Sebenarnya satu kali kurban itu bisa untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Itu kenapa saya tuliskan keluarga di situ. Kalau ada ustadz mau bilang pakai orang, tidak masalah. Tetapi dengan catatan dia mengatakan 7 orang dan masing-masing orang meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Maka nama apa? Ya. Saya menekankan tadi dengan 7 keluarga untuk memberikan pemahaman ini. Kalau ada yang mau pakai kata orang, maka sebutkan ini dari 7 orang dan masing-masing orang meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Paham? Hah? Kenapa? Dalilnya? Dalilnya adalah asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas mengatakan kami pernah safar bersama Rasulullah SAW. Dan ketika kami safar, sampailah datang waktu Idul Adha dan kami masih juga safar. Maka di antara kami berkongsi 7 keluarga berkongsi untuk 1 sapi dan 10 keluarga berkongsi untuk 1 unta. Berkongsi untuk 1 unta. Dan Rasulullah SAW mengatakan ini adalah dariku dan dari keluargaku dan dari orang-orang mukmin yang tidak mampu berkurban. Keluarganya beliau masuk di dalam kurbannya beliau. Dan 1 dombanya beliau itu untuk dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Dimasukkan dalam kurban beliau. Ini adalah dalilnya, jelas. Jadi bukan dihitung dengan orang. Lalu kemudian karena berpatokan pada orang, lalu 1 orang berniat untuk dirinya toh, keluarganya ditinggalkan. Kata mereka nanti saja, tahun depan lagi dia. Ya. Jadi tidak melebihi batas kongsi maksimal. Kalau seandainya ada orang berkurban 1 sapi dan itu terdiri dari 8 keluarga, maka tidak sah. Misal di masjid ditulis, dibikin daftar sapi A, keluarganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kemudian sudah terkumpul sekian sapi, datang 1 orang berkata, aku ketinggalan, saya mau juga ikut. Nah, di sini dimasukkan orang ke-8. Lalu dimasukkan dia sebagai orang ke-8, maka sah atau tidak sah? Tidak sah, dikarenakan melebihi batas kongsi maksimal. Kongsi maksimalnya adalah 7 keluarga. Paham atau tidak paham? Paham ya? Sekarang misalnya ada orang, ada 1 sapi baru 6 keluarga. Siapa yang mau menuhin yang 1? Lalu kemudian ada yang 1 nunjuk, dia bilang, saya pengen betul, tapi ini kongsiannya kan 1 juta, 2 juta per orang. 2 juta per orang. 2 juta per orang. Uang saya cuma ada 1 juta. Saya tidak bisa ikut. Lalu temannya mengatakan, nanti saya tambahkan uangmu 1 juta. Lalu kamu ikut daftar di situ. Ini dihitung 8 keluarga atau dihitung 7 keluarga? Nah, 8 atau 7? 7. Kenapa 7? Karena uang 1 jutanya hitungannya hanyalah hadiah. Ketika uang dihadiahkan kepada orang, maka berubah menjadi uangnya dia. Lalu kemudian ketika dia sudah cukup uang 2 juta, maka dia ikut dalam kongsi dan berubahlah menjadi dari 6 menjadi 7 keluarga, bukan 8 keluarga. Paham? Ulangi, kriteria sah ada berapa? Kriteria sah ada berapa? 5. 1, kepemilikan yang halal. 2, jenis hewan sesuai ketentuan. 3, mencapai usia minimal. 3, bebas cacat tidak sah. 4, tidak melebihi kongsi maksimal atau urunan maksimal. Kriterianya tadi ada berapa? Jenis kriteria ada berapa? Ada 2, kriteria sah dan kriteria sunnah. Yang sunnah belum dicatat. Sekarang catat kriteria sunnah. Kriteria sunnah.
Ibu-ibu, apa tadi kriteria sunnah? Apa tadi maknanya kriteria sunnah? Kalau ada satu saja pada hewan, maka semakin berpahala. Apa saja kriterianya? Tulis. 1, gemuk. 1, gemuk. Tidak perlu dalil kan? Orang juga tahu kalau semakin gemuk semakin mahal kan harganya. Semakin mahal tentu semakin besar pengorbanannya. Maka semakin besar pengorbanannya pasti semakin besar pahalanya. 2, jantan. Jantan. Karena yang jantan biasanya lebih mahal daripada yang betina. Dan banyak di antara para ulama terdahulu ketika mentafsirkan ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan hatinya. Maka banyak di antara mereka mengatakan salah satu bentuk ketakwaan hati adalah pada masalah kurban mereka mencari hewan yang semakin sempurna. Di antaranya semakin gemuk dan jenis kelaminnya jantan. Ya. Sepertinya memang dari dulu hewan yang jantan pasti lebih mahal daripada yang betina. Yang C. Yang ketiga. Yang ketiga, bertanduk. Yang keempat, dari jenis kambing cari yang warnanya putih untuk jenis kambing, karena tidak ada unta yang seperti ini kayaknya. Cari yang warnanya putih, di sekitar matanya hitam, di sekitar mata dan kakinya warna hitam. Cari yang warnanya putih, di sekitar mata dan kakinya warnanya hitam. Biasanya mahal ya. Rasulullah SAW berkurban dengan domba yang bentuknya seperti ini. Dicari yang warnanya dicari warnanya putih, di sekitar mata dan kakinya warna hitam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah minta domba bertanduk, menginjak yang hitam, duduk di yang hitam, menginjak yang hitam, maksudnya di kakinya sekitarnya hitam, duduk di atas yang hitam, di sekitar pantatnya juga hitam, dan melihat sesuatu yang dengan yang hitam, maksudnya di antara matanya warnanya hitam. Mungkin kalau bisa dibilang kambing Dalmatian, ya. Bukan anjing aja yang Dalmatian. Kalau sapi Ustaz, Carilah. Yang pertama cari yang gemuk. Kalau misalnya rata-rata kambing Jawa itu gemuknya adalah warna keemasan, misalnya warna yang keemasan, coklat keemasan, cari yang itu. Karena semakin gemuk maka dagingnya semakin banyak. Tetapi kalau soal kulit itu nomor berikutnya. Ya. Warna tidak lagi menjadi penting ketika dia kurus. Ada gemuk, tapi gemuk warnanya hitam. Ada putih, sekitar matanya hitam, tapi kurus. Main yang didahulukan yang gemuk. Cari kalau perlu yang harganya mahal. Mana yang mahal Pak? Yang kurus ini apa yang gemuk ini? Dia bilang yang gemuk inilah. Kalau begitu mana yang lebih utama? Tentunya yang lebih mahal. Karena semakin mahal, semakin besar pengorbanan. Semakin besar pengorbanan, maka semakin besar pahala. Yang keempat, jenisnya utama.
1 gemuk, 2 jantan, 3 bertanduk. Oh, yang kelima tuh ya. 3 bertanduk, 4 dari jenis kambing dan domba. Cari yang warnanya hitam, cari yang warnanya putih, dan di sekitar mata dan kakinya warna hitam. Yang kelima, apa yang kelima? Jenisnya utama. Jenisnya utama. Gak usah nulis dulu, perhatikan dulu. Mana yang lebih utama? Kurban unta, apa sapi, apa kambing, apa domba? Yang mana yang lebih utama? Unta. Rasulullah SAW kurbannya domba. Mana yang lebih utama? Unta apa domba? Kalau bilang unta, loh Nabi pilihnya domba. Yang pertama, terdapat hadis yang lain. Perhatikan ibu-ibu. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis tentang sholat Jumat, barang siapa mandi pada hari Jumat dengan tata cara mandi junub, kemudian dia berjalan kaki menuju ke masjid dan menyegerakan datangnya, maka dia seakan-akan telah berkurban dengan unta. Barang siapa datang pada waktu kedua, seakan-akan telah berkurban dengan sapi. Barang siapa datang pada waktu ketiga, seakan-akan berkurban dengan kambing. Barang siapa datang pada waktu keempat, seakan-akan dia berkurban dengan ayam. Barang siapa datang pada waktu kelima, seakan-akan berkurban dengan telur. Dan apabila khotib telah naik di atas mimbar, maka malaikat yang mencatat pahalanya akan menutup catatan lembaran mereka, dan mereka akan ikut mendengarkan khutbah. Pertanyaan, manakah yang lebih besar pahalanya? Datang di waktu pertama apa yang kelima? Pertama. Semakin cepat semakin baik. Yang pertama apa yang ketiga? Yang pertama. Yang pertama tadi unta apa domba? Unta. Yang ketiga kambing. Kambing, domba masuk dalam kambing. Berarti mana yang lebih utama? Unta apa domba atau kambing? Unta. Berdasarkan hadis ini. Tapi kok pilihannya Nabi malah di domba? Nah, jadi kesimpulannya, ini dari hasil bacaan saya ya, lebih utama unta daripada sapi, lebih utama sapi daripada kambing kalau kurbannya utuh. Kalau kurbannya utuh 1 ekor, tidak ikut urunan. Kurban 1 ekor utuh unta itu lebih berpahala daripada 1 sapi. 1 sapi lebih berpahala daripada 1 kambing dan domba kalau utuh. Tapi kalau urunan, mana yang lebih utama? 1 kambing atau ikut urunan sapi? 1 kambing. 1 kambing. Jadi bapak-bapak kalau ditanya mana yang lebih berpahala, ikut urunan sapi atau 1 kambing? Jawabannya 1 kambing. Apa alasannya? Tulis alasannya. Tulis gini dulu. Tadi kan tulisannya apa? 5 jenis utama kan? Jenisnya utama kan? Tulis dulu. Unta lebih utama kalau utuh. Unta lebih utama kalau utuh. Dalam kurung tidak urunan. Unta lebih utama kalau utuh atau tidak urunan. Sudah? Tulis lagi di bawahnya. 1 kambing utuh, 1 kambing utuh lebih utama, 1 kambing utuh lebih utama daripada urunan unta atau sapi. Satu kambing utuh lebih utama daripada urunan unta atau sapi. Oke, antum lihatnya, geser. Antum geser ke sini. Pak, bapak masuk Pak. Atas meja. Kan enak nulisnya.
Alasannya, nah tulis alasannya, satu kambing lebih utama daripada urunan unta atau sapi. Alasannya satu, lebih banyak dagingnya. Lebih banyak dagingnya. Bukankah begitu? Saya kemarin tanya-tanya, satu sapi itu kalau ditimbang berapa sih? Ada teman-temannya jawab, itu biasanya 60 kilo. Kalau satu kambing, kok 60? 80 kilo. Kalau satu kambing biasanya berapa? Paling-paling 30 kilo. 80 kilo kalau satu sapi. Kalau seandainya mereka pencar 7 orang yang urunan pada sapi suruh pencar, tidak usah pak, sendiri saja tapi bentuknya kambing, maka kambing 30 dikali 7 berubah jadi 210. Maka 210 kg kambing lebih banyak dagingnya daripada 80 kg daging sapi. Maka lebih banyak dagingnya. Iya atau tidak? Iya. 2 lebih mahal. Kalau lebih mahal, maka lebih besar pengorbanan. Lebih besar pengorbanan pasti lebih besar pahala. 3, lebih banyak manfaat. Lebih banyak manfaat. Coba kalau 7 orang urunan satu sapi, maka dapat berapa kepala? Dapat berapa kepala? Berapa kepala sapi? 1. Kalau suruh pisah, ayo pisah pencarian saja, semuanya kambing. Berapa kepala dapatnya? 7. Kakinya ada 4 saja kalau sapi. Kalau 7 kambing, kakinya 28. Ya. Jeroannya semakin banyak, kulitnya semakin banyak, maka semakin banyak juga manfaat yang bisa didapat dari 7 kambing dibandingkan satu sapi. Sekarang yang keempat, lebih banyak sembelihnya. Lebih banyak sembelihnya. Kalau cuma satu sapi, urunan 7 orang, berapa kali nyembelih? 1 kali. Kalau 7 kambing, berarti 7 kali nyembelih. Dan yang diinginkan sebenarnya bukan semata-mata dagingnya oleh Allah. Yang Allah menginginkan bukanlah dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan atau keimanan dalam penyembelihan itu. Ya, melaksanakan kurbannya. Maka semakin banyak kurbannya, maka semakin banyak pahalanya. Yang kelima, lebih banyak zikirnya. Yang kelima, lebih banyak zikirnya. Kalau cuma satu sapi, berarti mengucapkan Bismillahi Allahu Akbarnya cuma 1 kali. Kalau ada 7 kambing, suruh pecah, jangan urunan, maka 7 kali menyembelih mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Itu sedikit dari perbandingan antara kurban 1 kambing utuh dibandingkan urunan sapi. Coba ulangi. Kriteria sunnah ada berapa? Ada berapa? Ada 5. 1 gemuk, 2 jantan, 3 bertanduk, 4. Kalau dari jenis kambing, cari yang warnanya putih, di sekitar mata dan kakinya warna hitam. Kalau unta setahu saya tidak ada kayaknya. Ya, saya pernah di Saudi lihat pekarangan atau peternakan unta, kayaknya tidak dapat yang Dalmatian kayak gitu. Umumnya warnanya coklat atau hitam, gitu saja. Kalau cari yang warnanya putih, lalu ada hitam-hitamnya, kayaknya jarang, atau mungkin tidak ada.
Ya. Kemudian yang kelima, jenisnya utama. Apa coba sebutkan jenis utamanya? Unta lebih utama daripada sapi atau kambing kalau utuh. Kemudian satu kambing lebih utama daripada ikut urunan unta atau sapi. Alasannya tadi ada 5. Apa alasannya? 1, Lebih banyak dagingnya. lebih banyak dagingnya. 2, lebih mahal. 3, Lebih banyak manfaatnya. lebih banyak manfaat lainnya. 4, Lebih banyak sebenarnya. lebih banyak nyembelihnya. Yang kelima, Lebih banyak zikirnya. lebih banyak zikirnya. 6 itu pilihan Nabi. Yang keenam itu pilihan Nabi. Apa pilihan Nabi? Utuh. Pilihannya Nabi utuh. Capek nulisnya? Kalau saya capek ngomongnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.